Ada shalom. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Desember dan sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Juru Selamat dan Tuhan kita Yesus Kristus. Waktu Allah memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini, Allah memberikan nama kepada anaknya keselamatan, salvation. Terjemahan dalam bahasa Ibrani Yeshua, dalam bahasa Yunaninya soteria. Bukankah luar biasa ketika Allah memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini, Allah memberikan nama kepada anaknya demikian. Keselamatan, salvation, Yeshua, soteria. Artinya bukan hanya sebatas memindahkan saudara dari neraka ke surga, tetapi artinya adalah to make well, to rescue from danger, to prosper. Itu sebabnya waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus membuat orang buta bisa melihat kembali, Yesus bisa membuat orang yang lumpuh kembali berjalan, Yesus mentahirkan orang kusta, Yesus menawarkan perlindungan. Aku mau melindungi kamu seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah kepak sayapnya. Kepada orang yang lapar, Yesus memberi makan. Alkitab mengatakan sebab Allah mengutus anaknya datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Jadi apapun masalah saudara hari ini, apapun tantangan pergumulan yang saudara hadapi hari ini, apapun kebutuhan saudara hari ini, saya mau kasih tahu sama saudara, jawabannya ada pada Yesus. Dan kabar baiknya, Yesus sanggup menyelamatkan saudara dengan sempurna. Yang percaya boleh bilang amin. Hari ini saya khusus mau berbicara tentang pertobatan. Karena banyak orang yang bertanya sama saya, kenapa Bapak tidak pernah berbicara tentang pertobatan? Saya mau tanya dulu sama saudara, apa arti kata pertobatan yang ada dalam pikiran saudara? Kalau saudara bertanya demikian, arti kata pertobatan dalam pikiran saudara kemungkinan saudara hanya memiliki pengertian tentang pertobatan, hanya menyadari dosa-dosa saudara. Ibrani mengatakan seharusnya orang percaya tidak lagi menyadari dosa-dosanya. Kenapa? Karena Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk dosamu. Satu kali. Untuk selama-lamanya. Kalau saudara berbicara pertobatan masih dalam konteks menyadari dosa-dosa, maka tanpa saudara sadari, saudara menghina apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kalau saudara masih menyadari dosa-dosa saudara, saya orang berdosa, saya nggak layak. Sesungguhnya saudara mau berkata, Tuhan, apa yang kau lakukan di atas kayu salib belum cukup buat saya. Saya masih berdosa. Jadi apa yang ada dalam pikiran mereka ketika mereka berbicara tentang pertobatan? Apa yang ada dalam pikiran kebanyakan orang Kristen ketika orang Kristen berbicara tentang pertobatan? Yang pertama, ironisnya mereka mau para pendeta pengkhotbah menyadari dosa-dosa mereka supaya mereka bertobat. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati mereka. No. Ini bukan caranya Tuhan untuk membuat saudara bertobat. Perhatikan baik-baik. Dalam perjanjian lama, memang saudara harus bertobat terlebih dahulu. Baru Tuhan akan memberkati saudara. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan akan memberkati saudara dan saya terlebih dahulu. Kemudian hasilnya berkat yang saudara terima dari Tuhan akan menuntun saudara kepada pertobatan yang sesungguhnya. Amin. Roma pasal 2 ayat 4, perhatikan baik-baik. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Perhatikan baik-baik, Alkitab tidak hanya mengatakan Tuhan itu murah hati, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu hatinya lapang. Tidak, tetapi Alkitab mengatakan kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Jadi Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang kaya akan kemurahan.
Amin. Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang kaya akan kesabaran, kaya akan kelapangan hatinya. Selanjutnya dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah. Apa maksudnya Allah menunjukkan kemurahannya sama saudara? Maksudnya ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Tuhan bermurah hati kepada saudara, panjang sabar, hatinya lapang kepada saudara. Dia tunjukkan kemurahannya, maksudnya adalah untuk menuntun saudara kepada pertobatan. Tetapi banyak orang yang berpikir sebaliknya. Jangan kasih tahu kalau Tuhan itu murah hati, panjang sabar, nanti orang hidupnya seenak-enaknya Pak. No. Maksud kemurahan Tuhan adalah untuk menuntun saudara kepada pertobatan. Itu sebabnya hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat apa perbedaannya antara pertobatan dalam perjanjian lama dengan pertobatan dalam perjanjian baru. Tetapi sebelumnya saya mau saudara mengerti apa arti kata pertobatan dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, kata pertobatan terjemahannya adalah metanoia. Metanoia berasal dari dua kata meta dan noia. Meta itu change. Noia itu mind. Jadi metanoia, bertobat artinya change your mind. Ubah caramu berpikir. Nah sekarang kita akan lihat pertobatan dalam perjanjian lama. Perhatikan baik-baik. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Di sini diceritakan Yohanes Pembaptis, saudara sepupunya Tuhan Yesus, tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu." Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dan saya mau saudara mengerti, Yohanes Pembaptis masih hidup di bawah hukum Taurat. Jadi ini pertobatan perjanjian lama. Pertobatan yang diserukan Yohanes Pembaptis adalah pertobatan perjanjian lama. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Waktu Yohanes Pembaptis menyerukan bertobatlah, apa respon orang-orang Yahudi? Kalimat berikutnya mengatakan demikian. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di Sungai Yordan. Perhatikan baik-baik. Waktu Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah. Apa respon orang-orang Yahudi? Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis. Bertobatlah. Apa responnya? Mereka mengaku dosa. Jadi di dalam perjanjian lama, ketika orang-orang Yahudi berbicara tentang pertobatan dalam perjanjian lama kaitannya erat dengan pengakuan dosa. Betul? Pertobatan dalam perjanjian lama kaitannya erat sekali dengan pengakuan dosa. Ini pertobatan di dalam perjanjian lama. Itu sebabnya kalau saudara lihat surat Yohanes, 1 Yohanes pasal 1, ketika Yohanes menulis suratnya, Yohanes berkata begini, "Jika kamu mengaku dosamu, maka ia setia dan adil." Jika kamu mengaku dosamu. Dan saya mau saudara mengerti terlebih dahulu, Petrus, Yakobus, Yohanes adalah rasul Tuhan yang diutus untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Dan saya sudah pernah jelaskan sama saudara, waktu Yohanes menulis suratnya, saudara bisa membedakan suratnya ditulis kepada orang yang bukan percaya atau orang yang sudah percaya. Kalau Yohanes menulis suratnya kepada orang yang sudah percaya, orang Yahudi yang sudah percaya, maka ciri-cirinya Yohanes selalu memulai suratnya dengan anak-anakku atau saudaraku yang kekasih. Tetapi di sini Yohanes tidak memulai kalimatnya demikian. Artinya Yohanes menulis suratnya kepada orang-orang Yahudi yang belum percaya.
Jika kamu mengaku dosamu. Kenapa Yohanes menulis jika kamu mengaku dosamu? Karena orang Yahudi sudah mengerti terminologinya. Kalau berbicara tentang pertobatan, berbicara tentang pengakuan dosa. Ini perjanjian lama. Amin. Dan saya akan tunjukkan sama saudara. Jadi ketika Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan, pertobatan yang diserukan adalah pertobatan perjanjian lama. Dan saya akan tunjukkan sama saudara kalau Yohanes Pembaptis itu masih hidup di bawah hukum Taurat. Perhatikan baik-baik. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman kapan? Zaman Yohanes. Dan Yohanes itu artinya grace. Yohanan, kasih karunia. Jadi hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai zaman kasih karunia. Siapakah kasih karunia itu? Kasih karunia adalah seorang pribadi, yaitu Yesus. Jadi hukum Taurat berlaku sampai kapan? Sampai zaman Yohanes. Setelah itu Yesus datang ke dalam dunia ini. Nanti kita akan lihat apa yang terjadi setelah zaman Yohanes. Jadi Yohanes Pembaptis masih hidup di bawah hukum Taurat. Pertobatan yang diserukan adalah pertobatan perjanjian lama. Setelah zaman Yohanes, perhatikan baik-baik apa yang terjadi setelah itu. Kita lihat. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sesudah Yohanes ditangkap, sesudah zaman Yohanes, sesudah Yohanes ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Apa yang terjadi setelah itu? Yesus ke Galilea, tampillah Yesus, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Amin. Memberitakan kabar baik Allah, memberitakan Injil Allah. Dan Yesus berseru di sini, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Betul? Dan percayalah kepada Injil. Yesus menyuruhkan pertobatan di sini, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi perhatikan baik-baik, seruan pertobatan Yohanes Pembaptis berbeda dengan seruan pertobatan Yesus. Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Apa responnya? Mereka mengaku dosa. Jadi pertobatan dalam perjanjian lama kaitannya erat dengan mengaku dosa. Tapi lihat Yesus, bertobatlah. Dan percayalah kepada apa? Injil. Nah, pertobatan yang diserukan Yesus di sini adalah pertobatan perjanjian baru, metanoia. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ubah pikiranmu, percaya kepada Injil. Percayalah, kamu tidak bisa diselamatkan karena kebenaranmu. Jangan merasa dirimu benar. Kebenaranmu tidak bisa menyelamatkan kamu, tapi percayalah, Yesus adalah kebenaranmu. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkanmu. Amin. Rubah cara berpikir, rubah pikiranmu. Amin. Martin Luther berkata, di atas kayu salib, aku telah menjadi dosa bagimu. Dan di atas kayu salib, Yesus telah menjadi kebenaranku. Yang percaya boleh bilang amin. Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam perjanjian lama, Yunus berkhotbah di Niniwe, bertobatlah. Kalau kamu tidak bertobat, Allah akan menunggang balikan kota ini. Allah akan menghancurkan kota ini. Apa yang Yunus beritakan? Yunus memberitakan penghukuman. Dan mereka semua bertobat. Nah, ini pertobatan perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, ketika Filipus berkhotbah di Samaria, apa yang Filipus khotbahkan? Apakah Filipus berkhotbah tentang penghukuman? Tidak. Filipus berkhotbah tentang Yesus, tentang Injil, tentang kabar baik, dan seluruh kota bertobat. Jadi dalam perjanjian baru, pertobatan artinya change your mind. Rubah caramu berpikir. Bagaimana caranya merubah pikiran orang? Beritakan Injil. Ketika Injil diberitakan, Injil
akan memberikan kekuatan untuk berubah. Yang percaya boleh bilang amin. Saudara masih ingat ketika Yesus mengatakan sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang? Sebelum Yesus mengatakan perumpamaan ini, Alkitab berkata begini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Saya mau saudara mengerti, pada zaman Yesus, para pemungut cukai dianggap penjahat, pemeras. Kenapa? Karena mereka memungut cukai lebih daripada apa yang seharusnya dipungut. Mereka memeras. Ingat, Sakius pernah berkata, sekiranya ada yang kuperas. Jadi mereka memeras. Mereka dianggap penjahat. Bukan hanya dianggap penjahat, pemeras, tapi mereka pengkhianat. Pengkhianat bangsa. Kenapa? Karena mereka memungut cukai. Bukan untuk bangsanya sendiri, tapi mereka memungut cukai untuk bangsa lain. Bangsa Romawi. Para pemungut cukai dan orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Wow, artinya ada sesuatu yang luar biasa yang membuat mereka datang kepada Yesus. Ada sesuatu yang luar biasa tentang Yesus yang bisa menarik para pemungut cukai dan orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Tetapi yang terjadi sekarang adalah sebaliknya. Orang berdosa tidak mau lagi datang ke gereja. Kenapa? Karena gereja memberitakan Yesus yang lain. Gereja hanya memberitakan Yesus yang menghukum, Yesus yang menuntut, Yesus yang mengutuk. Itu sebabnya banyak orang berdosa yang tidak mau lagi datang ke gereja. Kalau saudara bertemu dengan orang-orang yang demikian, undang mereka ke Bethesda. Bethesda welcome sama orang-orang yang demikian. Saya percaya bukan hanya Bethesda yang welcome, tapi Yesus juga welcome. Tahukah saudara bahwa Yesus sangat mengasihi mereka? Jadi gereja harus memberitakan Injil, harus memberitakan kabar baik, harus memberitakan tentang Yesus. Dan ingat baik-baik, Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran itu sendiri. Jadi saya percaya ketika kasih karunia diberitakan, ketika Yesus diberitakan, maka kasih karunia akan menarik banyak orang datang kepada Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Beritakan kasih karunia, beritakan Injil, beritakan kabar baik. Kasih karunia, kabar baik, memberikan kekuatan kepada orang untuk berubah. Selanjutnya dikatakan begini. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ketika Yesus melihat orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Sementara para pemungut cukai dan orang berdosa duduk mendengarkan Yesus. Wow, pemandangan yang sangat indah sekali. Yesus mengatakan 3 buah perumpamaan. Yang pertama perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang. Kemudian perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya percaya saudara udah tahu perumpamaan ini. Apa yang membuat anak ini kembali ke rumah, bertobat? Apa yang membuat anak ini kembali ke rumah bapaknya? Perhatikan baik-baik. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Anak ini menyadari keadaannya. Alkitab menceritakan anak ini menyadari keadaannya. Anak ini berkata begini, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit, setelah dia menyadari keadaannya, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Stop, sampai di sini. Sampai di sini, kelihatannya, anak ini bertobat. Sampai di sini kelihatannya baik, anak ini bertobat. Kalimat selanjutnya, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Stop,
Ini nggak baik. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Ini nggak baik. Kenapa? Pertanyaan saya, kenapa dia mau dijadikan salah seorang upahan bapaknya? Karena tadi kita sudah baca, dia ingat kalau di rumah bapaknya ada begitu banyak orang upahan yang makanannya berlimpah-limpah. Sedang di sini aku mati kelaparan. Artinya, anak ini nggak sungguh-sungguh bertobat. Dia bertobat, dia menyadari keadaannya hanya karena dia lapar. Ini bukan pertobatan yang sesungguhnya. Amin. Kalimat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Maka bangkitlah ia, pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Lihat apa yang dilakukan bapaknya. Ada 5 hal yang dilakukan bapaknya. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, bapaknya melihatnya. Yang kedua, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yang ketiga, bapaknya berlari mendapatkan dia. Yang keempat, bapaknya merangkul dia. Yang kelima, bapaknya mencium dia. Artinya, bapaknya menunjukkan kasihnya kepada anaknya. Kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Wow, bapaknya terlebih dahulu menunjukkan kasihnya kepada anak ini. Bapaknya menunjukkan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Apa yang terjadi sama anak ini? Perhatikan baik-baik. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Pertanyaan saya, masih ingat apa yang tadi dia mau katakan kepada bapaknya pada waktu dia mau pulang? Apa yang dia mau katakan tadinya? Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikan aku salah seorang upahan Bapa. Betul? Apakah anaknya berkata demikian? Tidak. Kenapa? Karena waktu anaknya melihat bapaknya berlari mendapatkan dia, memeluk, merangkul, mencium dia. Anaknya hanya sanggup berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga, terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Stop. Ini baru pertobatan yang sesungguhnya. Ini baru pengakuan yang sesungguhnya dari lubuk hatinya. Ini pertobatan yang sesungguhnya. Mungkin setelah itu anaknya mau mengatakan, jadikan aku salah. Tapi kalau saudara lihat apa yang bapaknya lakukan selanjutnya, betul-betul mengunci mulut anak ini. Sehingga anak ini tidak sanggup berkata, jadikan aku salah seorang upahan Bapa. Apa yang bapaknya lakukan selanjutnya? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi saudara bisa lihat di sini, ayahnya sejak waktu anaknya pulang, bapaknya tidak pernah memperdulikan apa yang anaknya katakan. Bapaknya hanya memperdulikan apa yang dia mau lakukan kepada anaknya. Wow, saudara bisa lihat di sini. Bapaknya selalu menunjukkan kemurahannya. Bapaknya menunjukkan kesabarannya. Bapaknya menunjukkan kepada anak ini kelapangan hatinya. Anakku telah hilang dan sekarang dia didapat kembali. Bapaknya hanya menunjukkan kasihnya, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya. Dan semuanya ini membuat anaknya bertobat. Kembali kepada bapaknya. Dan anak ini menerima warisan yang sesungguhnya. Identitasnya dikembalikan. Kekuasaannya dikembalikan. Segala sesuatunya dipulihkan kepada anak ini.
Apa yang membuat anak ini bertobat? Kemurahan hati bapaknya, kelapangan hati bapaknya, kesabaran bapaknya. Itu sebabnya Paulus berkata, tidak tahukah engkau maksud kemurahan Allah adalah untuk menuntun kau kepada pertobatan. Memang dari mimbar ini saya tidak pernah menyerukan bertobatlah, bertobatlah. Kalau kamu gak bertobat Tuhan marah sama kamu. Saya tidak pernah menyerukan bertobatlah, bertobatlah. Kalau kamu gak bertobat Tuhan hukum kamu. Ini pertobatan perjanjian lama. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, dari mimbar ini selalu diserukan tentang kasih Tuhan, tentang kemurahan Tuhan setiap minggu. Amin. Betapa Tuhan mengasihimu, betapa Tuhan sayang sama kamu, betapa dia sudah menggantikan posisimu, menanggung semua penghukuman supaya hari kamu gak dihukum. Panjang sabar, sekalipun gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripadamu. Tidak tahukah saudara bahwa firman yang seperti ini maksudnya adalah untuk menuntun kamu kepada pertobatan. Dan hasilnya, ketika banyak orang mendengar kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan, semuanya ini mengubahkan pikiran orang. Dan saya percaya setiap minggu ketika firman kasih karunia diberitakan, setiap orang yang mendengar akan merubah pikirannya. Terjadi pertobatan dan buah-buah yang baik akan muncul. Apa yang saya berikan adalah akarnya. Dan apa hasilnya? Buah yang baik, pertobatan, perbuatan baik akan muncul. Dan ini akan bukan hanya menghasilkan perbuatan yang baik, tetapi ini membuat saudara dan saya menerima warisan saudara dan saya yang sesungguhnya. Betapa Tuhan mengasihimu, betapa Tuhan sayang sama kamu. Ini semua membuat orang kembali kepada Bapa dan menerima semua warisan mereka. Segala sesuatu yang mereka butuhkan tersedia di rumah Bapa. Kesembuhan, kesehatan, identitasmu dalam Kristus, orang benar, orang yang dikasihi, termasuk berkat-berkat yang melimpah. Dan saya percaya dari mimbar ini selalu diberitakan kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kelapangan hati Tuhan, betapa Tuhan mengasihimu, betapa Tuhan sayang sama kamu, betapa dia sudah menggantikan posisimu, menanggung semua penghukuman murka Allah supaya hari ini tidak lagi ada penghukuman buat kamu. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripadamu. Dan saya percaya dimanapun saudara yang mendengar firman ini akan terjadi perubahan. Pertobatan, ini pertobatan. Pertobatan perjanjian baru. Bertobatlah, percayalah kepada Injil, percaya kepada kabar baik, percaya kepada apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ini semua akan membawa saudara kembali kepada Tuhan, terjadi perubahan dalam pikiran, dan ini akan membuat saudara menerima semua warisan yang Tuhan sudah sediakan buat saudara buah saya. Identitasmu yang baru, kesembuhan, kesehatan, amin, berkat yang berlimpah-limpah. Percayalah kepada Injil, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ketika saudara merubah pikiranmu hari ini, ketika saudara mendengar Injil, di situ ada kekuatan Allah yang bisa menyelamatkanmu dalam seluruh area hidupmu. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Bilang sama kiri kanan saudara, bertobatlah. Rubah pikiranmu, percaya kepada Injil, percaya kepada kabar baik. Saya punya satu kesaksian, puji Tuhan. Ada satu kesaksian di sini dari Papua, dari Ibu Yuliana Wevi. Shalom, saya ingin menyaksikan kasih karunia dan kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan saya dan keluarga. Pada tahun 2010 saya pindah dari Jakarta ke Timika, Papua untuk menikah karena calon suami saya bekerja dan berdinas di Kabupaten Mimika. Puji Tuhan, kami dikaruniai anak kembar, laki-laki dan perempuan, semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 2013, saya bersama anak-anak yang masih kecil kembali ke Jakarta, disusul suami tahun 2014,
untuk menjalani tugas belajarnya mengambil program studi pasca sarjana atau S2. Dan selama di Jakarta, saya mengajak suami saya untuk mengikuti khotbah Pastor Ivan, dan suami saya begitu bersuka cita dan dimerdekakan. Dimerdekakan. Amin, dirubah pikirannya saat mendengar khotbah Pastor Ivan. Suami saya sampai bilang kalau Tuhan mengirimkan saya menjadi istrinya agar melalui saya dia bisa mendengar kebenaran Injil kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Lalu pada 2017 saya dan anak-anak kembali lagi ke Timika. Sebelumnya suami sudah kembali ke Timika pada tahun 2016, setahun sebelumnya. Karena tugas belajarnya sudah selesai. Puji Tuhan, sejak kembali kami sudah mempunyai rumah sendiri karena sebelumnya kami hanya mengontrak rumah. Di sini kami melihat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Di Timika kami beribadah di gereja lokal. Selama kami beribadah, kami merasa tidak diberi makanan rohani. Saya merasa seperti dipukul mendengar khotbah setiap minggunya. Saya merasa kering dan lelah secara rohani. Sampai akhirnya saya mendengar Pastor Ivan membuka Bethesda Church, dan di website Bethesda ada catatan-catatan khotbah Pak Ivan. Puji Tuhan, saya selalu membaca dan mengikuti khotbah melalui website. Dan saya kembali dikuatkan. Bahkan beberapa khotbah Pak Ivan sudah saya jadikan materi khotbah saat saya bertugas menjadi pemimpin ibadah di ibadah kerukunan setempat. Kemudian selesai suami saya mengambil program S2, saya berpikir bahwa suami akan langsung mendapat jabatan yang baru. Tetapi ternyata tidak. Suami saya sendiri sampai putus asa karena dia merasa sudah lebih dari 10 tahun bekerja, bahkan sudah meraih gelar S2 tapi belum mendapat jabatan yang baru sehingga ia berpikir untuk pindah kerja. Tetapi saya selalu mengingat khotbah Pastor Ivan untuk rest. Saya selalu katakan kepada suami untuk tetap tinggal tenang dan percaya di dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan akan bekerja indah pada waktunya. Amin. Sampai di awal tahun 2020 saat kami mendengar khotbah Pastor Ivan melalui channel YouTube Bethesda Church Indonesia tentang tema tahun 2020, The Year of Open Doors, bahwa Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baik buat anak-anaknya. Amin. Dan Tuhan akan mengunci pintu-pintu yang tidak baik. Dan Tuhan akan membuka pintu yang baik dengan pray, worship, dan meditate, doa, pujian, dan merenungkan firman Tuhan. Setelah mendengar khotbah Pastor Ivan, saya, suami, dan anak-anak sepakat untuk melakukan ibadah doa, pujian, penyembahan setiap malam disertai perjamuan kudus. Puji Tuhan. Pada bulan Maret saat pandemi melanda, suasana di kota kami begitu mencekam karena Timika adalah kota yang kecil dan pemerintah memutuskan untuk di lockdown. Dan selama pandemi kami tetap melakukan ibadah doa, penyembahan, pujian, merenungkan firman Tuhan, perjamuan kudus, dan memperkatakan Mazmur 91 setiap malam, setiap hari. Dan setiap hari Minggu kami selalu mengikuti ibadah streaming Bethesda Church yang sangat-sangat menguatkan kami. Sampai di pertengahan Juli, Tuhan Yesus membuka pintu yang baik buat suami saya. Suami mendapat promosi jabatan. Hal ini sangat tidak masuk akal buat kami. Karena situasi yang sedang pandemi, sementara banyak karyawan yang di PHK, tapi Tuhan justru membuka pintu yang baik buat kami. Tuhan memang bekerja indah pada waktunya. Saat ini kerinduan kami adalah beribadah di gereja lokal yang memberitakan kebenaran Injil kasih karunia Tuhan. Dan kami percaya bahwa kebenaran Injil kasih karunia akan sampai ke Timika, Papua, dan ke seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran Injil kasih karunia Tuhan. Kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat buat kita semua. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan buat Injil kasih karunia Tuhan. Karena di dalam Injil kasih karunia Tuhan, pemberitaannya hanya berpusat kepada Yesus Kristus. Ketika Yesus diberitakan, ketika kasih Tuhan diberitakan, kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya, maka kemurahan Tuhan akan memberikan kekuatan kepada orang. Kemurahan Tuhan akan menuntun orang untuk berani datang kepada Yesus. Dan ketika mereka datang kepada Yesus, mereka bukan hanya dipulihkan, tapi mereka menerima apa yang mereka butuhkan. Kesembuhan, kesehatan, kekuatan, berkat yang melimpah-limpah. Apapun yang mereka butuhkan, segala sesuatunya tersedia di rumah Bapa. Kembali ke rumah Bapa,
bertobat, change your mind, maka kamu akan menerima apapun yang kamu butuhkan. Amin. Kami bersyukur Tuhan buat Injil kasih karunia Tuhan yang menyingkapkan kemurahan-Mu, kebaikan-Mu, kesabaran-Mu, kelapangan hati-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika kebaikan, kemurahan, kesabaran-Mu diberitakan, maka kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kesabaran hatinya Tuhan akan menuntun orang kepada pertobatan yang sesungguhnya. Kami berdoa Tuhan, setiap hari Minggu, kapan saja, di mana saja Injil diberitakan, maka akan memberikan pertobatan kepada setiap orang yang mendengar. Orang-orang akan merubah pikiran mereka, dan mereka akan kembali kepada Tuhan, dan mereka akan menerima warisan mereka yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin.